Baik, selamat pagi. Bertemu bersama saya lagi, Muhammad Jakfar, dalam mata kuliah Aljabar Abstrak 1. Hari ini kita ingin membahas mengenai grup quotient atau bisa juga dikenal sebagai grup faktor. Sasaran kuliah hari ini yaitu kita ingin memahami apa itu grup faktor dan contohnya seperti apa gitu ya. Oke, misal kita punya grup G dengan operasi star, maka kita bisa mencari subgrupnya ya. Nah, khusus apabila si subgrup H ini adalah subgrup normal dari G, yang udah kita bahas pada video sebelumnya, maka kita bisa menemukan grup baru ya. Grup apa itu? Nah, gini. Apabila si H ini adalah subgrup normal dari G, maka kita bisa membuat atau mencari koset kanannya ya. Misal HA1, HA2, HA3. Nah, apabila ini dihimpun, maka ini namanya adalah himpunan koset-koset kanan. Boleh juga disebut himpunan koset-koset kiri. Kenapa? Karena hanya adalah subgrup normal. Otomatis koset kanannya sama dengan koset kirinya. Nah, himpunan ini kalau kita tulis secara umum adalah seperti ini, yaitu himpunan koset-koset kanan dari H. Dan apabila kita tulis secara simbol adalah seperti ini, yaitu G per H gitu ya simbolnya. Maka himpunan G per H ini kalau kita lengkapi dengan suatu operasi bundaran, di mana operasi bundarannya didefinisikan seperti berikut. HA dioperasikan dengan HB, itu definisinya adalah HA operasi dengan B, operasi star. Maka ini membentuk suatu grup. Dan grup tersebut dinamai dengan grup quotient atau boleh juga kita sebut dengan grup faktor. Inilah grup baru tadi yang kita maksud ya. Oke. Muncul pertanyaan, apakah benar ini membentuk grup? Jadi kalian jangan asal percaya gitu saja ya. Berarti kita harus membuktikan. Nah, cara membuktikannya gimana? Artinya kita ingin membuktikan apakah grup faktor itu benar-benar membentuk grup gitu ya. Dengan kata lain, kita ingin membuktikan teorema ini. Misalkan H adalah subgrup normal dari G star. Grup G star, himpunan G per H, di mana dia merupakan himpunan koset-koset kanan dari H dengan operasi biner bundaran, yaitu HA bundaran HB sama dengan H A star B membentuk grup. Oke, gimana untuk membuktikannya? Tentu kita akan membuktikan bahwa G per H dengan operasi bundaran membentuk suatu grup. Artinya kita harus menunjukkan dia tertutup, terus asosiatif, terus mempunyai identitas dan mempunyai inverse. Ya, namun sebelumnya ada suatu langkah yang lebih dulu harus kita buktikan. Apa itu? Nah, operasi bundaran yang barusan kita definisikan harus ditunjukkan terlebih dahulu dia terdefinisi dengan baik. Gimana caranya? Caranya, jika HX sama dengan HX aksen dan HY sama dengan HY aksen, akan ditunjukkan bahwa HX bundaran HY sama dengan HX aksen bundaran HY aksen. Atau HX star Y sama dengan HX aksen star Y aksen. Untuk setiap X aksen Y aksen di G. Jadi pertama kita harus membuktikan ini terlebih dahulu ya. Yang artinya apa? Definisi operasi bundaran ini itu bergantung dari kosetnya, tapi tidak bergantung dari representasi kosetnya. Jadi tergantung pada kosetnya aja ya. Oke, cara ngebuktikannya. Pertama, jika HX sama dengan HX aksen dan HY sama dengan HY aksen, maka berdasarkan
sifat koset, otomatis akan ada H dan H aksen di H besar, sehingga X dapat dinyatakan sebagai H star X aksen dan Y dapat dinyatakan sebagai H aksen star Y aksen. Kemudian kita punya ini H besar X star Y itu akan sama dengan H besar H star X aksen star H aksen star Y aksen. Ini dari mana? Ini kita mensubstitusi aja yang di sini. Setiap X kita substitusikan, setiap Y kita substitusikan. Setelah itu, langkah di sini itu adalah menggunakan sifat koset ya, di mana H besar H itu sama dengan H besar. Asal H ada di dalam H besar. Kemudian selanjutnya ini berdasarkan karena H subgrup normal, jadi H X aksen sama dengan X aksen H, koset kanan sama dengan koset kirinya. Yang langkah ini sama seperti alasan tadi, tinggal yang terakhir, ini kembali H adalah subgrup normal. Jadi H aksen X aksen H sama dengan H X aksen. Selesai. Selanjutnya, kita ingin membuktikan apakah tertutup terhadap operasi bundaran. Nah, berdasarkan definisi operasi pada koset, jelas operasi tersebut tertutup. Kenapa? Karena hasil operasi dari dua koset kanan dari H pasti merupakan koset kanan dari H. Yakni, ini kan koset kanan dari H, ini juga koset kanan dari H, maka hasil operasinya juga merupakan koset kanan dari H. Jadi tertutup. Sifat ketiga yang harus kita buktikan, asosiatif. Nah, ini jelas ya, asosiatif. Kenapa? Jadi ketika kita mengoperasikan HA bundaran HB, kemudian bundaran HC, kita ubah ke bentuk star. Jadi HA bundaran HB itu sama dengan HA star B. Habis itu operasi ini juga ubah ke bentuk star berdasarkan definisi operasi bundaran. Kemudian, nah ini kita akan punya sifat operasi star asosiatif karena operasi star adalah operasi pada grup G ya. Kemudian kembalikan lagi ke bentuk operasinya, operasi bundaran, dan ini kembalikan lagi. Jadi diperoleh HA bundaran HB, kemudian dilanjutkan dengan operasi bundaran HC, itu sama dengan ini. Yang artinya berlaku asosiatif. Oke, selanjutnya, apakah memiliki elemen identitas? Karena HE kalau kita operasikan dengan HA, berdasarkan definisi operasi bundaran, kita punya HE star A, dan ini adalah HA. Artinya apa? HE ini adalah elemen identitasnya nanti ya. Kemudian sebaliknya juga kita cek, hasilnya juga HA. Jadi, HE yang sama dengan H besar itu merupakan elemen identitasnya. Lanjut, apakah memiliki inverse? Kita ambil sembarang HA, sembarang koset kanan dari H, maka mesti ada HA inverse, dia jelas ada di G per H, ya. Sedemikian hingga kalau kita operasikan ini HA dengan HA inverse, nanti hasilnya H yang merupakan identitas tadi ya. Begitu juga sebaliknya akan menghasilkan
H. Jadi HA inverse ini merupakan inverse dari HA. Dari 5 langkah tersebut, kita sudah membuktikan bahwa operasinya terdefinisi secara baik, kemudian dia tertutup, operasinya bersifat asosiatif, di dalamnya ada elemen identitas yaitu H, kemudian yang terakhir, setiap HA punya inverse yaitu HA inverse. Dari ini, berarti kita sudah membuktikan bahwa G per H terhadap operasi star merupakan suatu grup yang kita sebut dengan grup faktor atau grup quotient. Oke. Sekarang kita ke contoh. Misal kita punya grup Z dengan operasi jumlah. Z ini adalah himpunan semua bilangan asli, bulat ya. Kemudian kita ambil subgrupnya. Subgrup H yaitu 4Z. Jelas karena Z merupakan abelian grup, berarti subgrupnya pasti merupakan subgrup normal. Dari 4Z tersebut, kita akan punya koset-koset ya, koset kanannya, yaitu yang pertama H0, yaitu ini, kemudian H1, kemudian H2, H3. Kita punya 4 koset kanan yang sekaligus merupakan koset-koset kirinya juga ya. Oke, 4Z ini apa? Himpunan semua bilangan bulat kelipatan 4. Ya. H1 berarti semua anggotanya kita tambahkan 1, H2 semua anggotanya kita tambahkan 2, H3 semua anggotanya kita tambahkan 3. Nah, secara penyajian tabel Cayley berikut adalah hasil operasinya. Ya. Ini adalah membentuk grup faktor dengan operasi penjumlahan, di mana H0 kalau ditambahkan dengan H0 akan tetap menjadi H0. Ya. H1 kalau kita jumlahkan dengan H2, kita lihat H1 kita jumlahkan dengan H2. Jadinya adalah H3. Ya. Coba kita cek. 1 tambah 2, 3. 5, negatif 3, tambah 2, negatif 1, dan seterusnya. Oke. Ini adalah tabel Cayley dari grup faktor Z per 4Z dengan operasi penjumlahan. Ya. Grup faktor dari 4Z. Ya. Kita punya tabel Cayley yang mirip dengan itu, yaitu tabel Cayley dari Z4 dengan operasi penjumlahan. Apa itu Z4? Z4 adalah bilangan asli modulo 4 ya, yaitu 0, 1, 2, dan 3. Dan operasinya adalah operasi penjumlahan modulo 4. Kita lihat mirip, sama. H0, 0, H1, 1, H2, 2, H3, 3. Posisinya juga seletak. Karena kemiripan ini, maka kita katakan grup faktor Z per 4Z dengan operasi jumlah isomorfik dengan Z4 dengan operasi penjumlahan modulo 4. Kalau kita ingin memvisualisasikan pembentukan grup faktor Z per 4Z, ini, maka kurang lebih seperti ini ya. Ini adalah grup Z-nya, di mana yang warna merah ini adalah koset H0, yang kuning adalah H1, yang hijau H2, dan yang biru H3. Kalau kita bentuk grup faktornya seperti ini. Bentuk grup siklis. Oke. Tapi jangan lupa, grup faktor yang dihasilkan bukan merupakan subgrup dari grup awalnya, bukan ya. Oke, cukup sekian sampai di sini.
Contoh lainnya ada di buku Bu Dwi Juniati, silahkan kalian baca. Kemudian jangan lupa untuk menambah pemahaman kalian, kerjakan latihannya juga ya. Oke, sampai di sini, terima kasih.